Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Anda belajar bahasa Indonesia nggak sekolah? Iya, saya belajar. Ya udah, jadi yang Saya mana itu belajar bahasa Indonesia bahasa bahasa Arab? Dibedakan. Oke. Oke, boleh saya jawab nggak? Oke. Baik, teman-teman, di sini saudara kita ini dia tantrum dikarenakan dia keberatan ketika saya membuat argumen. Kalian tuh nggak malu ya pakai bahasa kitab suci kalian, yaitu bahasa Yunani. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dibakukan, diakui sebagai bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia sendiri banyak menyerap kata-kata dari bahasa lain, seperti bahasa Samawi, contoh bahasa Arab, bahasa Sangsekerta. Nah, itu dipahami dulu. Tapi kalau kata-kata Alkitab itu adalah bahasa diksi, term yang muncul dari Al-Quran, merepresentasikan wahyu atau firman Tuhan, merujuk kepada pewahyuan kitab-kitab dari kata kataba, Alkitab dari kata kataba, yang artinya bukan hanya buku, tetapi juga artinya adalah informasi dari Tuhan, hukum dari Tuhan. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa kami menggunakan bahasa Indonesia. Saya bertanya kepada orang Kristen Salemba, ya, yang kitabnya terjemahan LAI, Lembaga Alkitabiah Indonesia. Saya bertanya, kenapa kalian itu bangga sekali menggunakan bahasa Arab? Bukankah kalian percaya bahwa Tuhan kalian itu berbahasa Aramaik dan berbahasa Ibrani? Bukankah kalian percaya kitab kalian itu berbahasa Yunani? Kenapa kalian tidak punya rasa percaya diri, tidak memiliki identitas sendiri, menggunakan kitab kalian pakai bahasa asli kitab kalian? Saya bertanya seperti itu, tidak perlu kamu harus tantrum ngamuk gitu. Saya tidak melarang kok kalian menggunakan bahasa Arab. Ngapain saya melarang? Tapi saya bertanya, kenapa sih kalian banyak sekali yang tidak percaya diri dengan kitab kalian, bahasa asli kitab kalian, Yunani? Bunglam. Kenapa nggak bilang Biblos? Kenapa? Itu pertanyaan saya, nggak perlu ngamuk-ngamuk tantrum begitu dong. Siapa yang pernah melarang? Ada nggak umat Islam ini ngelarang kalian menggunakan bahasa Arab? Tidak. Tapi kalau padanannya nggak sesuai, maka kami akan mengkritisi. Ya, kamu tahu tidak bahasa Indonesia ini juga mengambil serapan bahasa Arab yang salah, kemudian representasinya. Nah, kalau bagi bahasa Indonesia dipahami kalau itu kalimat artinya kumpulan kata. Tapi kalau merujuk kepada kalimat dalam makna aslinya itu adalah kata. Itu tertolak. Ya, sebenarnya itu tidak sepadan. Nah, sekarang saya bertanya kepada kamu, kenapa kalian Kristen tidak pernah percaya diri dengan bahasa kitab kalian yang menggunakan bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Maksudnya saya pengen tahu motivasi kalian, malu atau jijik, atau karena kalian geli pakai bahasa Yunani, bahasa kitab suci kalian gitu. Silakan jawab. Oke, saya jawab ya. Anda buang ludah telan ludah sendiri. Udah sebut tadi bahasa Indonesia itu beda dengan bahasa Arab. Terus kalian sendiri aja nggak ada pakai bahasa Arab. Harusnya kalian itu orang Arab, bahasa Arab itulah yang kalian pakai, gunakan Indonesia ini. Kenapa pakai bahasa Indonesia kalian? Nah, sementara kami itu juga begitu. Itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Masa kami orang Indonesia pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani di Indonesia ini? Orang Inggris juga gitu. Orang Amerika juga gitu. Mereka pakai bahasa Inggris. Kamu ngerti nggak sih apa yang saya tanya? Saya tidak ada rasa malu atau apapun karena saya percaya. Kamu ngomong apa sih? Ketetapan itu yang disepakati oleh negara ini bahwa mau kata Allah, kata Tuhan. Nah, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Kamu ngomong apa? Itu sudah disepakati bahwa itu adalah bahasa Indonesia. Makanya kalau kalian mau protes, saya nggak tahu kamu tuh ngomong apa. Kalau kalian mau protes bahasa Apa Indonesia sih? digunakan di Alkitab, jangan protes ke Kristen, protes ke lembaga. Apa sih? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Ngomong apa sih? Lembaga agama.
Kan ada kita lembaga agama. Ada Apa sih ini? agama. Ngomong apa sih, brother? Kamu ngomong apa sih? Iya, jangan buat narasi begitu. Apa sih ini? Ngomong Protes apa? ke Menteri Agama. Gitu. Apa sih? Ngomong apa sih? Protes ke pengadilan. Jangan gunakan kata Allah Ngomong itu apa yang sih ada kamu di- itu? yang ada di Alkitab Kristen itu begitu. Apa sih ini orang nih? It- Apa sih? Kamu tuh ngomong apa sih? Nggak ngerti, nggak paham deh, Akyu. Inilah Kristen kadrun. Sampai pikiran Anda karena memenang sendiri. Yang protes siapa? Saya cuma bertanya, kenapa kalian nggak mau memakai? Kok protes? Ngapain saya protes? Apa sih ini orang? Lu kenapa sih, Bang? Saya tuh bertanya, kenapa kalian itu suka sekali menggunakan bahasa Arab? Itu loh. Kenapa kalian tuh nggak kayak kitab kalian tuh kan Bible, itu kan bahasa Yunani. Itu pertanyaan saya, kenapa kalian nggak bangga menggunakan bahasa kitab suci kalian? Itu pertanyaan saya, kan alasannya dari kamu gitu. Kalau kamu suruh, saya ini nggak protes. Ngapain saya protes? Kamu mau pakai bahasa Korea juga nggak ada urusan. Tapi saya bertanya, kenapa kalian itu selalu saja bangga menggunakan bahasa Arab? Padahal kan Tuhan kalian itu katanya kan orang Ibrani. Terus kitab kalian bahasa Yunani gitu loh. Itu pertanyaan saya. Kenapa kalian itu kok suka sekali menggunakan bahasa Arab? Kalian kagum dengan orang Arab, bahasa Arab seindah itu. Nggak apa-apa, kok jujur aja. Terus, sih kok Di pernyataan Anda protes? itu Ngapain saya seakan protes? Anda sendiri yang punya Emang bahasa saya Indonesia protestan? itu. Suka-suka protes kerjaannya. Seakan Anda sendiri yang punya bahasa Indonesia itu. Bahasa Arab, Apa pakailah sih? bahasa Arab. Berbicara juga Anda jangan bahasa Indonesia di Indonesia ini. Apa Bahasa sih? Arab yang dipakai. Apaan sih, Gitu. Maru? Jadi ketika Anda bilang kenapa kalian nggak pakai bahasa Yunani? Apa Ya sih? karena saya orang Indonesia. Kamu maka saya ngerti pakai nggak bahasa sih Indonesia. pertanyaan saya? Jadi jangan gunakan kata bahasa Indonesia jadi Anda bilang bahasa Arab. Itu serapan yang sudah Putus-putus. disepakati gitu loh. Yang sudah disepakati oleh negara ini. Yang sudah Putus-putus. disepakati. Sejak kapan sejak kapan orang Arab sepakat kalau Alkitab itu artinya adalah Bible? Kamu kok bilang sepakat Bukan. enak aja kamu ambil Salah bahasa Arab paham. terus kamu bilang orang Saya Arab bilang sepakat jangan gitu. buat Enak bahasa aja. Indonesia jadi Ini sama bahasa aja kayak Arab. nyolong terus bilang sepakat. Anda yang nggak dengar Orang ini. Arabnya sepakat nggak? Apaan sih? Apaan Bahasa sih Arab lu? itu jangan buat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jangan buat jadi bahasa Arab. Bahasa Indonesia bahasa Arab Apa bahasa Arab sih? itu beda. Siapa sih? Brother, kamu kenapa, brother? Kamu kejedot. Enggak, Anda yang nggak masuk. Oke, sekarang saya tanya, ya. Bahasa Indonesianya buku apa? Ya itu kan bahasa Indonesia buku. Ya Apalagi udah dia- buku. Kalau gitu Alkitab bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya kita bahasa Indonesia. Goblok. Nah, ini kau nih. Goblok. Apa Apalagi mau Anda artinya bilang? Alkitab? Artinya Alkitab apa? Jangan tanya Artinya artinya. Alkitab apa? Jangan Arti tanya Alkitab artinya. apa? Arti Alkitab Jangan apa? tanya artinya. Arti Alkitab itu bahasa kau. Indonesia. Apa kalau kita protes lagi? Ya Protes apa enggak? arti Alkitab dalam bahasa Buka Indonesia? kamus itu. Nggak, jangan tanya Ya, artinya. ya oke. Coba buka kamus. Nggak usah, Buka kamus. aja di situ. Ya, buka. kamus. Apa yang tertulis itu kamus besar Loh, bahasa Indonesia? Kau loh yang bilang kalau itu Alkitab bahasa Indonesia. Ayo Ya, coba itu tunjukkan. tertulis kamus besar bahasa Indonesia ke Alkitab gitu loh, bahasa Ya Indonesia. mana di kamusnya? Mana di kamusnya? Alkitab mana? Jangan Alkitab tanya mana? artinya. Jangan tanya Mana? dari mana diserap. Dari mana asalnya. Apa gimana lah yang kau dong? omongkan ini? Ya? Apa yang kau omongkan ini? Nggak jelas kau ngomong apa. Yang betul lah kalau ngomong itu. Jadi Ada gini yang ya. tidak jelas. Kalau Alkitab. seandainya gini loh, Buku, brother. itu bahasa Indonesia. Saya itu tidak sedang mengkritisi. Buku. Saya dari tadi bertanya, kenapa kalian karesteng ini bangga sekali menggunakan bahasa Arab tapi kalian sering Nggak menghina ada orang bahasa Arab? Arab. Kami gunakan bahasa Indonesia. Kau tahu enggak bahasa Indonesia itu menyerap banyak sekali bahasa Arab. Mau menyerap Ngerti nggak kau? peduli kami. Intinya disepakati itu bahasa Indonesia. Nggak peduli kau Kalau kan? nggak- Nggak peduli kalau kau nggak kan? protes. Nggak malu kau? Nggak malu kau? Nggak ada malu. Ya kalau disepakati ulang negara ini kok disebut Emang kau nggak punya malu kok? negara ini. Emang nggak punya Anda jangan malu melawan kau? negara Kau ini nggak punya lah. malu? Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Emang nggak punya malu kau? Kok nggak punya malu punya memang? Anda sendiri aja itu. Punya Orang sendiri. negara ini kok Saya tidak ini boleh bertanya. digunakan. Negara Kenapa ini sudah menyetujui. Tuntut sana pengadilan sana. Jangan kami kau tuntut. Apa ini? Pengadilan apa ini? Kau yang Iyalah, Rasul. kau kenapa? Kau tadi makan apa? Mabuk apa kau ini? Mabuk ciu? Mabuk Anda lem? yang apa? Anda tidak terima. Kenapa Saya kalian itu gunakan bukan bahasa tidak itu? terima, saya Kenapa kalian bertanya. kata itu kalian gunakan? Orang itu bahasa Indonesia Mama, bahasa Bang yang Ucok kami ngomong gunakan sama juga. orang ini entah apa dari tadi nih jantan ini kayak mama-mama. Aduh. Agak diragukan juga mereka kan. Jangan-jangan mereka LGBT kan. Iya.
Nggak malu orang ini ya. Anda belajar Kalian bahasa itulah. Indonesia tapi kok bisa kayak gitu Apa? pengetahuannya? Saya bertanya, kenapa kalian itu orang-orang Makanya Kristen itu sekolah lagi, SMP, SMA belajar lagi bahasa Indonesia, bertahu. kau tahu tidak? Bahkan kau kitab saja kau merampok. Kristen itu merampok kitab Kitab Yahudi lah, lalu jangan bahas mengklaim itu kitab. kitab kalian. Nah, dulu ada luruskan dulu, belum bahasa aja belum lulus. Bahas kitab lagi Bahasa, Anda. oke, saya tanya sama kamu. Bahasa Arab itu diserap oleh bahasa Indonesia. Lalu bahasa Arab itu jadi bahasa Indonesia gitu. Bukan disepakati oleh negara ini bahwa Bodoh, ditanya apa, jawabnya apa? Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Bahasa Arab Bahwa diserap dari- sama Anda tadi bahasa sudah Indonesia, akui. maka itu Anda langsung tadi menjadi sudah bahasa Indonesia akui gitu. bahwa Saya ada bahasa tanya serapan itu di dari bahasa Sanskerta, Arab, iya dari bahasa Semit, Arab. bahasa Sekarang saya Arab, tanya, dari bahasa kau ngomong Melayu, satu-satu lah. dari Apa bahasa- ini? Kalau ngomong dua-dua itu nggak kedengeran. Kau perempuan atau laki-laki? Satu-satu. Kita dua arah nih. Kau udah ngomong banyak. Sekarang saya tanya balik samamu. mengakui sudah menerima bahwa bahasa Siapa serapan yang itu menerima? kata Ya siapa yang menerima? Yang Alkitab, menerima siapa? kata Yang menerima buku. siapa? Ya negara Yang ini menerima sudah siapa? menyetujui, sudah sepakati bahwa itu Siapa bahasa yang Indonesia. ya siapa? Siapa? Ya kami orang Indonesia. Kamu bukan orang Indonesia. Siapa? bukan Ya orang Arab, mana kau. datanya kalau sepakat? Kalau kata-kata itu Kami disepakati orang sebagai Indonesia. biblos. Berarti kau bukan orang Indonesia, kau Mana? orang Arab kau. Mana datamu? Anda orang Arab Anda. Apalah kau ini nggak jelas kau ngomong apa dari tadi. Kau udah kau aja yang kau banyak nih. Saking Anda mau buat bahasa Indonesia di bahasa Arab. Uni, izin. Ya silakan Bang Ucok. Iya, aku bantu sile ini. Karena memang Yesus itu kan dari gurun Uni. Jadi wajar aja lah pakai bahasa yang dipakai di gurun sana. Begitu Uni, makasih. Iya. Jadi gini teman-teman ya. Gini teman-teman. Kita sadar bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang baru ada karena negara kita pun baru merdeka. Negara kita ini baru merdeka belum sampai 200 tahun, ya. Dan negara kita ini berangsur-angsur terpengaruh bahasanya dari bahasa-bahasa Arab, Sanskrit. Nah, jadi bahasa yang sudah ada itu diserap oleh negara kita. Bukan berarti ketika menyerap itu, ya, ketika diserap itu, maka bisa diterima secara akademis. Jadi kalau seandainya diserap itu terus disepakati gitu, itu namanya apa? Kita membenarkan kesalahan. Contoh, ada satu diksi Alkitab. Alkitab ini kan term yang muncul dari Al-Quran, dari kata kataba, zalikal kitab. Tuh. Nah, dalam kitab Kristen ada tidak muncul kata-kata ini? Tidak ada. Maka ini adalah bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia. Dia tetap bahasa Arab. Bahkan harusnya malulah kita ketika menyerap bahasa asing lalu menggantinya maknanya. Itu namanya apa? Mendistorsi bahasa. Ya, itu terjadi. Nah, saya tidak masalah sepakat kau pikir seluruh Indonesia orang sepakat? Nggak ada orang sepakat. Secara akademis orang bisa membantah itu loh. Enak aja kau bilang orang sepakat. Mentang-mentang sudah menjadi tradisi terus kau bilang kami sepakat gitu aja. Dengar ya, makanya kami bongkar, kami buka ke publik bahwa itu tidak benar. Teman-teman, Alkitab itu berasal dari kataba. Kataba ini secara terminologi dalam bahasa Arab itu banyak maknanya, hukum Tuhan, dan ini merujuk kepada Alkitab ini kumpulan-kumpulan wahyu Tuhan. Nah, kalau kita bicara buku, kumpulan buku, silahkan kumpulan buku. Pakai kata apa? Mushaf. Nah, padanannya ada dalam bahasa Arab, mushaf, buku misalnya. Jadi ada padanan katanya yang sepadan. Jadi kalau mau bilang Biblos ini nggak apa-apa, mushaf. Katakan itu mushaf. Itu sepadan buku. Alkitab ini lebih merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, lalu saya cuma bertanya doang kepada orang Kristen yang di Salemba ini. Kenapa kalian senang sekali menggunakan bahasa Arab? Padahal kitab kalian itu pertama berbahasa Yunani dan berbahasa Ibrani. Nggak malu kalian? Nggak punya identitas gitu loh. Saya loh bangga kalau saya tuh kadang istilah-istilah agama saya enggak mau pakai bahasa Indonesia. Saya enggak mau. Agama itu bukan bahasa saya, itu bahasa Sanskerta yang dikutip, yang dinukil, yang diambil oleh orang Indonesia. Maka saya enggak pernah mau pakai agama. Saya pakai kata din. Karena saya bangga dengan bahasa Arab. Nah, tapi orang Kristen, kenapa mereka tuh enggak ada satupun yang mengatakan itu Bible saya. Itu Alkitab. Itu Allah Theos. Theos kalau enggak Elohim. Kan apa kalian nggak malu Tuhan kalian berbahasa itu gitu loh. Maksud saya tuh gini loh, saya bangga menggunakan bahasa Indonesia, ya kan, saya bangga menggunakan bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara tentang serapan kata, itu masih menjadi perbincangan, masih menjadi perdebatan. Ketika ada serapan bahasa yang ternyata tidak sesuai kaidahnya, itu bisa ditolak secara akademis loh, ya.
Enak aja, sepakat begitu aja nggak bisa. Nah, jadi gitu maksud saya. Jadi kalau kalian keberatan, kami bertanya seperti itu, ya udah nggak usah jawab. Kenapa kok malah tantrum kejang keluar urat lidahnya dari tadi gitu loh. Kalau nggak bisa menjawab, gitu ya teman-teman ya. Nah, ke sana ke LAI. Memang jangankan kami umat Islam, sudah banyak orang Kristen sendiri yang demo ke LAI, bukan demo ya, datang ke LAI itu untuk mengkritisi karena banyak sekali penyesatan yang dilakukan oleh LAI, menghilangkan kata istri dalam Matius 19:29 contohnya. Sudah banyak kesalahan yang dilakukan LAI, buktinya revisi terus gitu loh. Ya, itu bukti kalau banyak kesalahan yang dilakukan LAI. Memang siapa bilang mutlak benar LAI itu? Memang harus dikritisi terus kok. Makanya kita ini berperadaban, berilmu supaya kita tuh tidak gampang-gampang percaya gitu saja. Enak saja tiba-tiba bahasanya tidak sepadan terus kalian bilang kami harus sepakat. Enak aja kau. Nenek moyang kau aja lah yang kau suruh sepakati. Enak aja kami harus sepakat gitu, bahasa Arab harus dirujuk kepada Bible. Astaga. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Saya padahal cuma bertanya doang loh, tapi mereka kok kebakaran jenglot dari tadi. Oke, kita sapa teman-teman yang sudah bergabung di sini. Oke, apa masalahmu betina? Masalahnya adalah aku tidak akan membiarkan penyesatan dari kaum kalian. Penipu seperti kalian akan dibiarkan di peradaban ini. Selama ini kami diam-diam saja. Kami diam-diam saja selama ini. Kalian menipu banyak umat dengan mengatakan Tuhan kalian bernama Allah, disebut sebagai Allah. Tuhan kalian ya Allah, memang artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Tapi jangan katakan itu Allah, ya. Tuhan kalian itu Allah, dalam bahasa Ibrani sumpah serapah. Nggak apa-apa. Akui itu, L-nya 1. Nggak apa-apa kami. Jangan kalian tulis L-nya 2. L-nya 2 tuh panggil sebutannya tuh Allah, ada pantulannya tuh, ada tafkim tebalnya tuh. Ini tulisnya L2, penipu kalian. Bikin L-nya 1, Allah gitu. Karena lapasnya kan Allah. Karena kalau kata Allah itu sumpah serapah artinya. Kalian sumpahi aja Tuhan kalian, ya. Coba kalian lihat Mazmur pasal 10 nomor 7 itu. Ini saya kasih data kalian. Ya, kita lihat ya dalam Mazmur pasal 10 nomor 7. Mari kita lihat. Allah. Allah itu artinya apa? Sebuah tipu. Tuh. Daya kutukan. Makian. Allah itu makian artinya. Nah, sama ini mereka tuh menyebut nama Tuhannya dengan ini nih. Makian, dimaki-maki terus Tuhan. Makanya kalian tuh terkutuk. Ini bahasa Ibrani. Nah, kitab kalian kan bahasa Ibrani. Tuhan kalian kan pakai bahasa Ibrani. Kalian ngambil bahasa Arab, salah pula lagi nyebutnya. Anda yang ambil. Lucu saya. Dari mana Anda belajar begitu boleh? Hah? Itu apa itu barusan kamu lihat tuh? Kok ketawa dia? Kalau Anda ambil Kamu itu lihat dari ini? Alkitab ambilnya. Itu dari kata dasar Elohim. Dibuat bahasa Apa ini? Elohim. Ini kamu tahu ndak ini apa ini? Bibelhub ini. Hey, ini Bibelhub. Itu dari kata dasar Elohim. Apa itu? Aduh, itu beda dengan Elohim dengan Allah. Allah itu beda nih, Allah di sini nih. Kamu pikirnya apa nih? Allah. Alif lamet ha. Alif lamet he. Allah. Kamu kenapa sih gini aja pun kamu ngasih tolak nih loh. Ini Bibelhub kamu loh, bukan saya loh. Bibelhub itu bukan buatan kami umat Islam. Bibelhub itu buatan Kristen. Tuh, Allah. Kalian tuh memaki Tuhan kalian tiap hari. Allah, Yesus, makian Yesus. Allah Bapak, makian Bapak. Kalian kutuk gitu. Jadi kalian itu loh, udahlah ngambil salah, lafaznya salah, nipu kalian itu. Bagi Itu seperti itu. apa itu harus benar seperti itu. Maksudnya? Kalian kan mendewakan bahasa jadi begitu dia. Siapa yang mendewakan bahasa ini? Kok mendewakan bahasa? Gini brother, kenapa umat Islam itu harus mempelajari ilmu balaghah, ilmu bahasa supaya tidak terjadi penyesatan. Bukan kami mendewakan bahasa, tapi kalau kita ingin tahu etimologi, kita harus tahu dari mana bahasa itu muncul, brother, sehingga kita paham. Jadi gini, saya dari tadi tidak marah, Kak. Saya perasaan tidak, nggak, bukannya saya ngamuk marah kalian pakai kata Allah atau Allah deh, nggak masalah. Itu kan hak kalian sebagai warga negara. Tapi kan kemudian kalau dalam sisi akademis kita kan bisa mengkritisi apapun. Contoh, saya cuma bertanya, kenapa ya dari dulu umat Kristiani ini, contoh si Joseph Katolik, dia lebih senang loh pakai bahasa Arab loh, bahasa Koptik. Dia nggak suka pakai bahasa Latin, bahasa Yunani. Saya bingung. Padahal kan kitab suci kalian itu sebagian besarnya Septuaginta bahasa Yunani, New Testament bahasa Yunani, kodek-kodek kalian bahasa Yunani. Kok kalian nggak bangga sih pakai bahasa Yunani gitu? Itu loh pertanyaan saya. Biar tidak terjadi kesalahpahaman. Gitu. Karena gara-gara bahasa itu juga banyak orang tersesat. Contoh kata kurios. Karena begini, karena kami itu mengimani
bahwa Alkitab itu diterjemahkan ke semua bahasa, itu juga firman Tuhan. Begitu. Berarti terjemahan itu firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Oke. Jadi Nih, bukan Kak. hanya berpatokan kepada satu bahasa sebagai Oke. firman Tuhan, begitu. Baik. Tapi sebagai sumber identik yang kuat satu bahasa, begitu dia. Nggak kamu Jadi akui Anda ya? jangan Ya, Anda oke. samakan dengan ajaran Anda yang berpatokan hanya Quran, bahasa yang bisa menjadi rujukan, dan juga yang firman Tuhan. Selain itu, Oke, oke, nggak firman apa-apa. Tuhan. Berarti kalau seandainya di Amerika dalam Matius 19:12 di King James Version-nya ada kata istri, lalu di terjemahan LAI-nya tidak ada kata istri, mana yang benar firman Tuhanmu kalau begitu? Memang itu ada penambahan di dalam kata-kata itu, tetapi dalam perikop, dalam pasal itu dapat Apa sih ini konteksnya. perikop data-data? Saya bertanyanya Itu dia. begini. Kan terjemahan LAI ini firman Tuhan. Berarti tidak ada kesalahan. Iya, King James Version terjemahan bahasa Inggris juga firman Tuhan. Saya di-mute dulu dong ya. Nanti saya Iya. bilang kamu. Nah, sekarang saya tanya. Di dalam Matius pasal 19 nomor 29, di situ dituliskan tidak ada kata istri. Di King James Version ada Iya. kata istri. Mana yang kurang ajar di antara terjemahan ini yang betul? Kan tidak boleh bukan menambahi kurang firman ajar, Tuhan. bukan kurang ajar. Kamu tahu tidak? Karena Kurang ajar kami dong. itu- Kenapa dalam kitab kamu Enggak. tertulis jangan menambahi firman Tuhan? Ada datanya loh. Enggak, Gimana sih? enggak begitu Oke, konteksnya. saya kasih kamu datanya deh. Dah, Iya, saya udah ini- baca itu datanya itu, kayak yang ada wife dan tidak ada wife itu. Bukan, saya bertanya, jangan menambahi firman Tuhan. Siapa yang menambahi firman Tuhan? Yang orang Itu Amerika bukan atau yang di Indonesia? itu bukan menambahi, tapi itu tidak akan mengubah konteksnya, begitu. Itu bukan menambahi, sudah jelas di situ tidak ada. Kamu baca Amsal pasal 30 nomor ada 6 nih. dipelajari juga Jangan itu. menambahi Jadi dari firman-nya, bahasa aslinya, supaya makanya engkau ada tidak ditegur. interlinear. Anda baca interlinear. Saya tanya, ini Gitu. Amsal 30 nomor 6 nih. Jangan menambahi firman-nya supaya engkau tidak ditegurnya. Belum lagi Di dalam Anda bahasa dapat bahasa Indonesia Aduh, masa nggak kini. ngerti. Belum Orang lagi Anda ngomong. dapat terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Cuma ada pula itu. Nih. Kamu tuh dari tadi yang ditanya apa, jawabannya apa? Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Saya bertanya, kan kamu bilang terjemahan LAI juga firman Tuhan. Nah, firman Tuhan dong, ini nggak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Terjemahan King James Version juga firman Tuhan, tidak boleh ditambahi, tidak dikurangi. Di dalam King James Version ada kata wife. Di dalam terjemahan Salemba tidak ada kata wife. Mana yang menambahi firman Tuhan? Yang dikutuk Tuhan yang mana? Karena dalam Amsal 30 ayat 6, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Siapa yang berdusta? Antara King James Version atau yang LAI? Itu tidak ada berdusta. Jadi begini dia. Coba baca Amsal Contoh 30 bahasa nomor 6 dulu Indonesia, deh. bahasa Indonesia sehari-hari. Dia lebih luas bahasanya dan lebih ringan. Kamu tahu Agak arti berbeda menambahi dengan nggak? Arti TB menambahi itu. atau? Arti TB menambahi itu, tahu? ya. Hah? Arti menambahi tahu nggak? Ya, itu dalam kalian menambah itu kata Yaudah, itu pun satu huruf pun menambahi, itu pandangan Ya, kalian. kalau kamu kamu menambahi itu apa mengubah artinya? konteksnya. Dalam Amsal 30 ini apa Dalam makna Kristen menambahi? itu menambah itu mengubah konteksnya. Ah, siapa yang Yesus ngajarin adalah begitu? Tuhan. Yang ngajarin kamu begitu siapa? Dirubah, Siapa yang Yesus ngasih tahu bukan begitu? Tuhan, itu baru menambahi. Ya siapa mengurangi, yang bilang begitu? Yang bilang begitu siapa? Yang merubah konteks itu siapa? Kalau menambahi artinya merubah konteks itu dari mana dapat pengajaran seperti itu? Ya, itulah yang kami percayai. Aduh, Dari- iya kamu percaya dari siapa yang ngajarin? Pendeta mana yang ngajarin bahwa yang namanya menambahi firman Tuhan itu adalah merubah konteks? Siapa yang ngajarin? Peluk suntur. Yang ngajarin. Kok ditanya ngajarin? Yang ngajarin dia. Ya berarti Beda. asumsi kau. Roh Kudusnya itu yang ngajarin. Berarti kau suka-sukamu aja Saya menerjemahkan bahasa kemudian. Cobalah Saya kau bahasa menyebutkan Indonesia pun kau begini. perkodok. Dengar ya, menambahi di sini diartikan dia apa? Merubah konteks. Nah, ini kan bahasa Indonesia Iya, aja udah kau merubah perkodok. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Ya siapa yang ngajarin begitu? Ada di Ya, KBBI itu begitu. dia. Coba tunjukkan di KBBI kalau menambahi artinya merubah konteks. Itu masih panjang lah penjabaran ini kalau kita bahas ke situ lagi. Apa yang mau penjabat ngomong dari tadi dibilangin kalau ngomong tuh pakai data Jadi makanya itu dia. jangan sembarangan. Jadi itu dia. Bahwa Apa itu dia? kita membahas Udah, Dek. Alkitab Dek. itu dari bahasa Yunani, Dek, diam, Ibrani, Dek. Ini room turun ke diskusi bahasa akademis. Inggris, turun ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia masih ada yang kurang. Nah, kalau cuma kita sekedar teriak-teriak berbunyi-bunyi suara monyet pun bisa kayak gitu, tinggal ngaki aja. Kain, 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 kain. Udah kau diam dulu Maruba, kalau memang penting yang kau omongkan itu, jangan yang penting ngomong, tapi ngomong yang penting, edukasi dan akademis data, kami butuh data. Udah ya Maruba ya, nggak jelas kau Dek. Ya, sekarang saya sapa dulu nih.
Ada Chris. Silakan Chris, ada yang menanggapi? Boleh Ya. dalamkan. Silakan berada, selamat datang di room edukasi diskusi lintas agama. Silakan Ya. bertanya tentang Islam ataupun membawa sebuah tema untuk didiskusikan dengan saya. Silakan. Ya, oke. Saya mau kasih satu pertanyaan logika aja sebenarnya. Satu pertanyaan logika. Baik. Ya, saya kasih pertanyaan logika aja karena kalau bicara tentang agama, saya tidak terlalu mendalam mengetahui tentang agama. Jadi mungkin bicara detail nanti malah saya jadi bingung sendiri. Artinya karena saya juga kurang paham tentang agama. It's Kan okay, begitu Bang. ya. Jadi saya kasih pertanyaan logika aja kepada Uni Rifa. Kita uji juga ya Sebagai- logika apa. Silakan. Ya, kita uji sama-sama lah. Ya, kita uji sama-sama. Pertanyaan logikanya begini. Kalau menurut Uni Rifa dan mungkin sebagian teman-teman atau saudara-saudara Muslim kan, agama Islam dan orang-orang Islam serta teman-teman yang beriman kepada Al-Quran adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah, benar nggak ya? Maaf ya, kalau kita bicara dekat ini maknanya nanti masuk ke ranah ini ya, ada terminologi, ada etimologi, karena nanti saya tidak mau disalahpahami dekat. Nanti dibilang dekat kayak duduk bapak dengan anak lagi ya. Jadi tolong dekat dalam makna apa? Dalam makna apa? Artinya Karena kalau kita beriman. bicara, karena kalau bicara logika ya, kita Ya. bicara logika, saya mohon pakai bahasa yang kalau misalnya Anda merujuk kepada etimologi apa, tolong dijelaskan juga gitu. Dekat seperti apa? Karena banyak banget nanti definisi dekat. Dekat dalam artian duduk dekat-dekatan tuh dekat juga. Dalam arti dekat hatinya juga bisa. Jadi kan kita banyak nanti nih. Jadi langsung saja. Kira-kira pertanyaannya Bukan, apa, siapa, mengapa, di mana, apa, artinya bagaimana gini. gitu. Artinya kan kedekatan keimanan, kedekatan spiritual. Artinya orang. Ya, oke, kedekatan spiritual, siap. Ya, maksud saya itu. Ya. Berarti bisa kita Bicara samakan logika persepsi bahwa gitu. Uni Rifa dan orang teman-teman Muslim sepakat bahwa bisa mengklaim bahwa kedekatan spiritualnya lebih dekat ya. Kira-kira begitu ya Uni ya. Setuju nggak Uni? Kira-kira kayak Secara gitu. spiritual kami tidak pernah mengaku bahwa kami itu paling dekat dengan Allah, tetapi kami mengaku bahwa kami mengikuti Tuhan yang benar gitu loh. Karena tidak ada, saya pun tidak berani mengaku bahwa saya itu dekat dengan Allah gitu loh. Ya, memang Saya tidak benar, tahu ini memang. karena gini, mindset itu jangan samakan konsep dengan konsepsi ya. Saya tidak pernah mau mengklaim bahwa saya itu dekat dengan Allah, tapi saya mengklaim bahwa saya menyembah kepada Tuhan Rabbul Alamin. Jadi saya tidak berani, saya merasa paling dekat dengan Allah. Waduh, itu kepedean, itu kan perasaan saya, Enggak. itu tidak logika itu Memang- pertanyaannya. Memang tidak ada orang yang secara langsung bicara bahwa dia orang Islam yang bicara langsung bahwa dia dekat dengan Allah secara keimanan, tapi Sesuatu banyak yang juga. implisit Sebentar, aja, sebentar, maksudnya sebentar. sesuatu yang eksplisit aja, brother. Katanya Ya, pertanyaan bukan, logika soalnya. maksudnya begini. Saya kenapa saya bertanya seperti itu karena nanti ada runutannya. Maksudnya begini, karena ada juga sebagian orang Muslim yang membangun narasi bahwa begini, orang Yahudi dan orang Kristen itu adalah kafir. Ya, Oh iya, betul. Itu ya. Bentar, Ya, betul. bentar. Saya tidak, saya bisa sepakat, bisa tidak. Yahudi itu nama etnis. Apakah semua kafir? Belum tentu. oke. Karena kalau anak-anak Yehuda tidak semuanya menolak Allah. Ada juga sumatawallaitum ila qalila minkum. Tapi maka saya akan mengganti kata-katanya adalah saya tidak tahu Anda bernarasi dengan siapa ya. Saya tidak mau melibatkan orang lain dalam narasi saya. Saya adalah saya. Anda bicara dengan saya. Jangan bawa-bawa orang lain, orang Islam lain di hadapan saya. Ya, karena Anda diskusi dengan saya. Bagi saya adalah seperti yang disampaikan Al-Qur'an. Orang Yahudi itu sumatawallaitum ila qalila minkum. Ada sebagian mereka yang jadi jangan, saya tidak mau generalisir. yang Kalau sebagian dikatakan itu- yang orang Yahudi sebagian dari kafir, orang Yahudi artinya itu saya menafikan yang- nanti orang Yahudi yang dekat kepada Allah, Oke, orang Yahudi berarti ahli kitab gini. nanti. Nah, mau saya begitu. Berarti- Ya, maaf. Begitu berarti ini saya mau tanya, kalau begitu orang Yahudi yang dimaksud dengan yang tidak kafir itu yang kayak bagaimana dan yang kafir itu yang mana? Ahlul kitab yang mereka mengimani ajaran Musa tanpa menyelewengkannya dan mengikuti semua perintah Musa, sebagaimana pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mengikuti ajaran yang diberikan Nabi Isa, maka mereka tidak kafir. Tetapi ketika sampai kepada mereka Nabi Muhammad dengan membawa ajaran menasakh dan mansukh apa yang ada pada mereka, lalu membawa Al-Quran, lalu mereka tolak, baru mereka masuk kafir. Jadi jangan Oh. generalisir argumen, brother, Ya, jangan. berarti itu poinnya.
berarti yang tidak mengimani Al-Quran berarti kan masuk kategori kafir. Nah, masuk Itu. karena sudah masuk ke dalam kata kafara, menolak, menutup diri. Jadi apa yang mau ditutup, apa yang mau ditolak kalau belum sampai? Nah, Dan jangan katakan mereka Yahudi itu yang belum di situ poinnya. Sabar dulu Di situ dong, poinnya. brother, Eh, gantian dulu, biar baik, saya baik. enak ya. Jadi semua term di Al-Quran itu ada pendekatan lugahnya, balaghahnya ada, etimologi, asal katanya, kemudian makna terminologinya, itu ada. Jadi ketika dikatakan apakah Yahudi kafir, ya bisa jadi bisa tidak, yang mana dulu? Karena Yahudi ada yang dari kata hadu dari kata hudan, ada kata petunjuk kembali kepada Allah. Apakah merujuk kepada Yahud? Belum tentu. Hadu dengan Yahud belum tentu sama. Yahud itu secara terminologi, baik ulama para sekolah mengatakan itu dari kata Yehuda atau Yehudza, dari nama anak dari Israel. Nama anak Israel ini bernama Yehuda, maka keturunan Yehuda dikatakan Bani Yahudi, maka disebutlah Yahudi. Tapi saat ini semua Yahudi ini menjadi nama etnis. Nama etnis siapa? Mereka yang mengaku keturunan Bani Israel. Apakah betul? Belum tentu. Apakah betul mereka itu DNA-nya sampai ke Bani Israel? Belum tentu. Itu hanya klaim. Maka kita katakan saat sekarang ini sudah tidak relevan. Kenapa? Belum tentu mereka itu keturunan Yehuda. Zionis itu belum tentu keturunan Yehuda. Silakan buktikan kalau mereka keturunan Yehuda. Mana datanya, kromosomnya, bla 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 segala macam. Buktikan. Ada tidak tercatat secara akademis, riwayatnya bersanad tidak terputus tidak, bahwa betul mereka ada keturunan Yehuda, maka bisa dikatakan Yahudi. Tapi saat sekarang ini Yahudi itu nama etnis sekarang, nama agama sekarang ini ya. Tapi asalnya dari mana? Dari kata Yehuda, dari kata Yehudza lafaz Arabnya. Nah, kalau kita bicara hadu dalam bahasa Arab, belum tentu merujuk kepada etnis itu, karena hadu ini dari kata kembali, hudan, petunjuk. Maka yang dimaksud apa? Orang-orang Yahudi itu ada, mereka yang ahli kitab, yang takwa kepada Allah, mereka ikuti Musa. Bahkan Hawariyun dalam perspektif Islam itu adalah Muslim. Begitu. Uni, pertanyaan inti saya belum keluar, Uni. Ya makanya dari tadi saya tuh tanya itu siapa, mengapa, di mana. Jangan terlalu panjang. Saya tanya dulu. Chris, dengar Chris. Orang-orang seperti Anda, saya tidak tahu apa Anda belajar filsafat, itu gemar sekali bertanya itu, membuat sebuah kotak dulu, baru kalian paksa kami ikuti kotak kalian. Maaf, saya bukan orang seperti itu. Saya tidak suka digiring dan bukan memaksa. Ini kalau bertanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Jangan kamu bawa dulu sebuah, jangan gini. Etika bertanya itu apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Jangan bawa dulu, dibuat dulu tembok, baru saya digiring ke dalam. Maaf. Saya tidak akan pernah mau seperti itu. Saya tidak menggiring. Domba, penipu dalam nama agama. Sama sekali saya tidak menggiring. Ini saya kasih Makanya pertanyaan. silakan bertanya saja, brother, biar enak. Saya bertanya. Saya tanyanya begini. Kalau benar orang Muslim yang paling dekat dengan Allah, atau lebih beriman, atau lebih punya kedekatan spiritual dengan Allah, ya kan? Berarti otomatis Muslim dan Islam memproduksi kecerdasan dan memproduksi orang-orang hebat. Sekarang sebutkan saja satu orang hebat yang diproduksi oleh dunia Muslim dan juga dunia Islam. Saya bicara pakai data ya. Dari zaman dulu sampai sekarang harus ada kelanjutannya ya. Dari zaman Nabi sampai sekarang. Nah, sebutkan pertama, saja, harus ada kelanjutannya. Sebentar dulu. Pertama, Anda menjawab ini, maka Anda harus juga bisa menunjukkan bukti yang sama ya. Kenapa? Karena itu parameter datang dari Anda. Saya tidak pernah membawa parameter itu ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya. Kita lihat bagaimana pernyataan para scholar terkait Islam ya. Saya kasih data, jangan dari saya, jangan percaya kepada saya ya. Ngapain percaya sama Unirifa? Kita percaya pada scholar saja. Alhamdulillah kemarin saya baru selesai memfoto beberapa buku yang belum sempat saya baca, tapi saya alhamdulillah foto ya. Kita tunjukkan saja di sini teman-teman. Baik. Maaf ya, data saya agak banyak ya. Jangan bosan dengan data ya. Kita buka datanya umat Islam. Oke. Kasih poin-poin yang hebatnya aja. Aduh, saya ini bukan pembantu kamu loh, yang bisa kamu suruh-suruh apa yang kamu mau. Saya ini menjawab sesuai dengan yang saya bisa juga. Masa saya harus mengikuti apa yang kamu mau? Aneh kalian Kristen ini. Jangan mental-mental penjajah kalian bawa di hadapan saya. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kalian tuh nggak bisa nih ya, teman-teman dengarkan saya ya. Ini saya foto buku dari kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW oleh Kiai Haji Munawir Khalil. Ya, ini adalah buku ke-8. Ada beberapa yang saya sudah foto teman-teman, dan ini luar biasa, Masya Allah. Belum sempat saya tampilkan kemarin. Mari kita dengarkan orang-orang hebat ini ya guys. Ya, kita dengarkan orang-orang hebat. Jangan dengarkan Unirifa. Kalian dengarkan orang-orang hebat ini ya. Mari kita dengar. Bismillah. M.R. Ridolf pernah berkata demikian.
Kalau saya mulai membaca Al-Quran itu, maka tidak begitu menyenangkan, tetapi lantas tertarik oleh kekuatan yang hebat yang menyebabkan saya membaca terus. Kitab ini tentu akan kekal lama, dengan pengaruh yang besar. Saya sudah kerap kali mengemukakan pengakuan saya tentang keutamaan Al-Quran yang mengenai ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sekarang saya mengakui pula bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sebesar-besarnya yang menerangkan tentang hidup beserta tebiat-tebiatnya. Ini dalam literatur Al-Quran dan Pujangga Barat halaman 27. Lanjut. Uni, itu bukan itu maksud Aduh, saya ini Bukan lagi itu maksud menjawab. saya. Ini orang apa sih? Diam dulu sih, kenapa sih? Saya paling benci sama penjajah-penjajah yang memaksa kita harus mengikuti apa yang mereka mau. Saya lagi buka literasi dulu. Yang di sini tuh bukan cuma kamu. 400 orang yang harus diedukasi. Dr. G. Kernkam mengatakan, saya akan tunjukkan semua nanti. Mengatakan antara lain demikian. Orang-orang Islam sama menjadi dokter yang pandai dan sama menjadi ahli ilmu pengetahuan dan yang mengarang angka 1 sampai 10 yang sekarang kita pakai. Mereka sudah biasa membuat obat, lampu untuk penerangan-penerangan di jalan raya. Bukan kata Uniriva. Ngapain kalau saya ngomong? Itu namanya klaim. Ini kata Dr. G. Kernkam, ya. Nah, sebelum orang-orang Eropa sebelah barat sama tahu, mereka sama membuat masjid dan istana yang indah, sama bercocok tanam dan mengusahakan bumi. Orang Eropa bisa dapat beras, gula dan semua hasil bumi tanah ketimuran itu pun dari orang Arab juga. Kata si ini, jangan percaya kata saya, kata orang ini aja. Lanjut. Sekarang kata Santo Paulo, seorang ahli sejarah bangsa Eropa yang terkenal, pernah mengatakan antara lain demikian. Bangsa Arab sudah mendirikan pemerintahan di Cordova yang sangat mengherankan di abad pertengahan. Padahal bangsa Eropa sedang meringkuk dalam goa kebotolan. Nyatalah tidak ada selainnya orang Islam yang mengibarkan bendera ilmu pengetahuan dan kemajuan. Tanah Andalusia belum sekali juga mempunyai pemerintahan yang lebih adil dan lebih patut daripada pemerintahan Islam. Sukar benar kita akan mengatakan, dari mana bangsa Arab dapat mengusahakan kepandaian yang luar biasa untuk mengatur pemerintahan negeri. Sesungguhnya mereka keluar dari padang Sahara yang berbatu-batu, pergi berperang, dan tiap-tiap negeri yang ditaklukkan dipelajari dan diperhatikan oleh mereka akan keadaan penduduk negeri itu. Lanjut ya. Ngapain saya pakai asumsi pribadi? Nggak ada cerita umat Islam itu pakai asumsi ngaku-ngaku kita hebat. Nggak perlu kita ngaku, biarkan orang lain yang mengakui kita. Biarkan orang-orang yang lainnya mengakui kehebatan Islam. Mr. George Bernard Shaw, seorang sosialis yang terkemuka di dunia barat pada masa akhir ini, pernah menyatakan dengan panjang lebar terhadap agama Islam dan pimpinannya. Antara lain beliau menyatakan dengan terus terang demikian tentang keluasan sifat agama Islam itu, ialah kebiasaannya agama itu menerima segala macam kemajuan yang dicapai oleh filsafat dan pengetahuan. Bermacam-macam agama mempunyai kebiasaan menerima. Ini mana dia nih? Ini yang bermacam pula. Aduh, lu kalau nggak terima jawaban gua, lu turun aja. Saya masih banyak ini. Saya ini bukan badut kalian yang bisa kalian suka-suka mau kalian. Saya ini lagi menjelaskan, ini room edukasi. Ini orang dari tadi ya dibiarkan loh. Kalian kok kayak penjajah sih? Nah, lanjut ya, biarkan orang lainnya mengakui bagaimana hebat Islam. Jangan Kristen awam di Indonesia yang nggak tahu apa-apa ini ya. Ngapain saya harus memuji-muji agama saya? Biarkan orang. Tidak ada orang Islam bisa menciptakan. Kalau kau nggak ada Al-Khawarizmi, kau pikir kau bisa main HP? Oten, kau ini bertanya atau apa ini? Kok malah tantrum? Kok ketika ditunjukkan data malah tantrum kau? Kenapa kok tantrum? Ini saya kasih datanya, tunggu dulu. Kenapa nih orang nih? Kok jadi tantrum? Nggak, kenapa kau tantrum? Kau malu? Kitab kau itu kitab porno dan cabul. Kenapa? Kok malu kau? Iyalah, kurang ajar kau, dari tadi aku lagi membahas TM ini kok. Nah, kau pikir dari Kristen itu muncul peradaban? Justru Kristen adalah agama yang menyebabkan abad kegelapan, ya. Nyonya Ani Besant, Presiden Perhimpunan Teosofi yang terkenal di seluruh dunia teosofi, pernah mengatakan dalam sebuah bukunya yang bernama Agama Islam antara lain demikian. Sesudah ambil pelajaran kenyataan itu, di dalam 100 tahun dia, orang kaum muslimin mulai mengajarkan pengetahuan. Koplak, kau tengok ini perempuan ini bilang apa? Kau tengok perempuan ini, kalau kau yang tidak mengakui Islam tidak apa-apa, tapi setidaknya ada Nyonya Ani Besant ini yang mengatakan bahwa kamilah yang mengajarkan pengetahuan. Kau siapa? Kau siapa? Emang kau terkenal? Emang kau apa? Seorang yang punya ilmu? Hah? Kau siapa?
Kau udah nggak tahu apa-apa, dikasih data pun. Nah, Tuan Davenport menyatakan terhadap Al-Quran antara lain sebagai berikut. Al-Quran ialah sebuah buku undang-undang yang umum buat agama Islam, yakni undang-undang yang cukup. Di antaranya ialah hukum buat sosial, buat sipil, buat militer, buat kriminal, buat perniagaan, dan lain-lain. Dengan Al-Quran segala sesuatu teratur dengan baik-baik. Orang lain, orang-orang berotak, berakal, itu bisa memberitahukan tentang bagaimana Al-Quran. Kok aku harus mendengarkan ocehan kau yang bukan siapa-siapa, jemaat awam kayak gitu? Ah, siapa kau? Kau sekolah aja belum tentu lulus kau. P. Smith, seorang pujangga Inggris yang ternama, dalam kitabnya yang ternama Kehidupan Muhammad menyatakan, suatu peristiwa yang patut dicatat dalam sejarah ialah sikap Nabi Muhammad yang telah berhasil menegakkan 3 macam perkara besar pada suatu waktu, yaitu untuk umatnya, untuk kaisar, dan untuk seluruh kaum agama. Padahal ia hanyalah seorang yang tidak tahu tulis membaca. Pujian-pujian kepada Nabi Muhammad datang dari orang-orang berilmu. Lalu siapa kau yang harus kami dengarkan? Hah? M.R. Edmund Burke, seorang pujangga Inggris terkenal, menyatakan pendapatnya tentang Al-Quran. Aturan-aturan hukum yang dibawakan Nabi Muhammad ini meliputi semua hal yang ditujukan kepada semua tingkatan dan lapisan, sejak dari raja-raja, pembesar-pembesar, sampai kepada rakyat. Ini ilmu pengetahuan ini. Kau pikir peradaban itu muncul dari mana? Dari agama kau? Aduh, di-mute dulu dong. Kalian jangan sok-sok jadi penjajah di sini. Enak aja kalian, ya. Nih, Profesor Sper, kau profesor bukan? Mana otensi Chris tadi? Malu kau kan kutunjukkan datanya. Profesor Sper mengatakan, seorang mahaguru Katolik di Wener University pernah mengatakan di hadapan para ahli hukum yang sedang bermusyawarah, antara lain, bahwa bangsa manusia sesungguhnya merasa bangga dengan adanya seorang laki-laki yang sebangsa dengan mereka seperti Muhammad, yang mana walaupun dia seorang ummi, tetapi sudah sanggup pada beberapa belas abad yang lampau mendatangkan satu syariat yang kita bangsa Eropa akan menjadi bahagia kalau kita dapat sampai ke puncaknya 2000 tahun kemudian. Kau, ku bawa data, kau kejang-kejang. Kau pikir aku mau menjawab memuji-muji agamaku sendiri? Gak perlu. Nah, dalam buku populer ensiklopedia dinyatakan bahwa Al-Quran itu ada terpandang dan diakui susunan bahasa Arabnya amat bersih, dan ia berisi peraturan-peraturan yang menggemparkan hati manusia. Pula ia mempunyai keelokan. Kalau kau tanya orang pintar, iblis pun pintar. Kau kayak iblis kau. Ya, bukan masalah pintar tidaknya agama itu benar atau tidak. Kau pikir itu siapa namanya yang lumpuh itu, yang ateis itu pintar beragama dia? Enggak, jadi parameter kau sudah salah kaprah. Kau pikir orang pintar itu adalah datang dari Tuhan. Contohnya iblis itu pintar. Siapa satu lagi tuh yang ateis itu, yang duduk? Siapa namanya yang punya kursi roda itu, guys? Yang ateis itu? Hawking. Nah, Hawking itu aja tuh pintar. Kau pikir dia beragama Kristen? Siapa namanya satu lagi tuh? Kau Mr. George Bernard Shaw, seorang pemimpin sosial bangsa Inggris, pernah menyatakan juga ramalannya demikian, bahwa akan datangnya suatu masa orang-orang Eropa memeluk agama Islam. Dahulu orang-orang Eropa kenyang membaca kitab-kitab dan surat-surat kabar yang penuh berisi kata-kata yang membohongkan Islam. Akan tetapi sekarang telah tersalin Al-Quran dan beberapa kitab-kitab Islam ke seluruh bangsa Eropa, terutama bahasa Inggris. Dengan tersisanya salinan-salinan di Eropa, orang Eropa sampai mengenali kenyataan agama Islam dengan yang sebenar-benarnya. Nggak kayak kalian yang gampang ditipu. Masih aja kalian terbungkam dalam tipuan. Nah nih, Monsieur Tolstoy, seorang ahli filsafat Rusia, mengakui terus terang demikian. Di antara beberapa kelebihan dan kebaikan Islam itu ialah memesankan berbuat baik terhadap orang-orang Masehi dan Yahudi. Tuh, ada kalian kayak gitu. Martin Luther itu pembenci Yahudi, gara-gara mereka lah tuh Holocaust itu. Kalian, Andrew Chilton LLD menyatakan sekolah-sekolah dan akademi-akademi mereka kaum muslimin ialah tempat yang suci di mana bangsa-bangsa kasar dari barat menghidupkan pula obor ilmu dan filosofi. Kau siapa, Christian? Mending aku dengarkan si Andrew ini. Ya. Di sini orang Eropa yang kasar itu belajar sama orang Islam. Kalian tak siapa-siapa. Kalian jemaat jemaat berkulub aja sok-sok pandai pula kalian. Ini Canon Dawson menyatakan Islam artinya kehendak Allah. Seorang muslim itu ia seorang yang telah berserah diri kepada Allah. Ya, hanyalah agama Islam itu saja. Kalian, nah nih, Dean of Santo Paul menyatakan antara lain demikian, Timur tidak ada keperluan kepada Barat, akan mendapat penerangannya lebih. Pada dewasa ini, adat-adat dan agama kita Kristen tidaklah disukainya. Kaum muslimin berpendapat bahwa Islam itu lebih benar mengembangkan agama Yesus Kristus daripada yang dilakukan gereja-gereja Kristen. Tuh, justru kami yang lebih mengembangkan ajaran Kristen daripada kalian. Tuh, hanya C.F.C. Lefroy, hanya agamanya Muhammad itu saja agama besar yang membantah kekristenan dan mendakwa membenarkan dia, dan yang telah memperoleh 2 kemenangan di atas agama Kristen. Islam itulah suatu agama yang masih saja mengadakan kemenangan, sebagai ia membuat kemenangan-kemenangan di atas Hindustan, India Timur. Percobaan-percobaan akan mengeluarkan orang dari Islam tidaklah berhasil. Ini loh, pujian-pujian semua ini, betapa kami itu kokohnya dalam berkeyakinan dan kokoh dalam ilmu. Kalian itu tidak ada apa-apanya, kalian itu nggak bawa data.
Nah, ini nih. Kata Dr. Germanius, seorang ahli dan profesor di Budapest University yang memeluk agama Islam yang suci menyatakan demikian. Saya berkeyakinan bahwa Islam itu adalah suatu agama otak yang bersinar dan bercahaya-cahaya. Tuh. Apalagi? Kristen eksis. Kristen mana yang eksis di dunia? Kristen mana? Kristen banyak. Ngaku-ngaku Kristen kalian. Seorang penulis terkenal di zaman akhir-akhir ini menyatakan terus terang demikian bahwa agama yang benar yang pernah kujumpai berkembang maju ialah agama Islam. Kalian. Mana data kalian yang memuji-muji Kristen siapa? Yang memuji-muji Kristen tuh cuman Putih Watimena. Profesor Montet, seorang guru besar tentang bahasa-bahasa timur perguruan tinggi Geneva, mengatakan demikian. Adapun Muhammad itu mulia budinya, baik pergaulannya, manis tutur katanya, khas hukumnya, benar lafaznya, sifat-sifatnya terutama ialah benar dalam menghukum, terus terang dan menyepadankan perbuatannya dengan perkataan. Selanjutnya ia mengatakan, adapun tabiat Muhammad dalam perkara agama mendatangkan dahsyat bagi tiap-tiap penyelidik yang suci daripada maksud yang tidak jujur, sebab Nabi Muhammad itu sangat ikhlas. Gak usah aku puji-puji nabiku, orang lain aja yang puji itu. Profesor, doktor yang puji. L.A. Ishak, penulis dalam kitab karangannya. Di antaranya berarti demikian. Tatkala Eropa tenggelam dalam kebotolan. Tuh, kau tanya tadi, mana orang Islam yang pintar-pintar? Tuh, tatkala Eropa penyembah Kristus dalam kebotolan di sana sini diliputi oleh jenisnya ketahayulan, kekotoran dan kebiadaban. Anak-anak dari bangsa Arab telah menghasilkan ilmu kecerdasan, pengetahuan, literatur yang terpandang di zaman itu sebagai pelita dunia. Yang bilang bukan aku. Ini kau cari ini siapa ini? L.A. Ishak ini. Kau pikir bapak aku itu? Hah? Bapak aku itu? Nenekku. Jangan kau salahkan nenek moyangku. Ya? Nah, apa kata si Charles ini? Charles Boy Quinn, seorang penganjur besar dari dunia gereja Kristen, pernah menulis terus terang di dalam The Methodist Time 18 Mei 1922 yang berarti demikian. Meskipun dunia Islam sekarang ini hampir semuanya di bawah pemerintahan bangsa Eropa adalah Islam itu, meskipun sekarang menjadi suatu tenaga yang cukup sempurna, penuh dari sokongan yang hidup, mereka itu cepat sekali maju, menyamai pikiran dan caranya bangsa Barat. Padahal tadi udah diakui bahwa bangsa Arab Barat itu botol awalnya. Ngaku-ngaku pula kalian pintar. Kalian bukan orang Arab Barat kalian. Kalian Oten Salemba kalian. Oten Salemba, tak jelas bapak nenek moyang kalian tak siapa. Lagi. Banyak ini kau tunjukkan data ini pengakuan orang terhadap agama Islam, apalagi yang kau minta. Nah, kalau kau minta nama-nama kalau kau minta sama aku data-data ilmuwan Islam, nah aku kasih. Tapi terlalu banyak nanti mencret kau dengarnya nanti. Aduh. Maksudnya kau enggak tahu malu kalian itu loh. Mempertanyakan bagaimana agama kami, padahal para petinggi-petinggi orang-orang sekolah-sekolah memuji-muji Nabi Muhammad dan agama kami. Nah, datang kalian yang bukan siapa-siapa jemaat awam mengkritisi, bertanya siapa yang pintar di agama kami. Gara-gara Al-Khwarizmi kau pikir kau bisa punya HP? Ibnu Sina itu siapa kau pikir? Nggak malu kau itu, Oten? Siapa? Kau pikir itu orang-orang pintar itu semuanya menyembah Yesus itu rata-rata? Dia kan sampai sekarang kalau belajar ini kan pernah belajar Al-Jabar dia Unia. Iya. Al-Jabar itu orang mana coba? Iya, Al-Jabbar itu dipikirnya mungkin bahasa Eropa mungkin itu, Bang. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Malu-malu kalian ini. Nggak lagi nggak malu ya mereka itu ngaku-ngaku ya bertanya-tanya gitu, tapi di agama mereka itu mana ada ilmu pengetahuan dalam Bible itu? Nggak ada. Apa? Kotoran Nggak sapi ada. jadi penebus dosa lah pengetahuannya. Tai kucing. Keju uni itu bagus itu Keju, itu. manusia diciptakan dari keju. Tiang langit Yang langit, bertiang. keren itu keren. Jangan memaksakan pendapatmu dengan mengatakan agama yang benar itu haruslah menghadirkan orang-orang pintar. Sungguh pun demikian kami mampu menunjukkan banyak orang-orang pintar dari Islam. Kau pikir B.J. Habibie itu orang Kristen? Kenapa mereka dibawa tipikal penjajah kali ya? Masuk ke kamar orang tuh mau menguasai panggung, ya kan? Apa yang dia mau tuh harus kita jawab gitu. Padahal kan nggak bisa seperti itu. Uni, aku mau bertanya Uni. Muslim atau non Muslim, brother? Aku non Muslim Uni. Oke, siap. Selamat datang di Room Unirifa. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Uni tentang Israel dan Palestina Uni. Oke. Jujur Uni, aku sangat kesal Uni kalau misalnya Israel sekarang itu sangat dibela-belakan oleh agama kami Uni. Sama adekku. Sama, kita kesel banget kita ya. Ini jelaskan Uni, kan beda Siap. kan Uni? Bani Israel yang dulu dengan sekarang itu beda kan Uni? Ya, kita bahas ya. Boleh nggak Uni Kita bahas tentang Bani Israel ya, adekku. Oke Uni, boleh nggak Uni jelaskan secara terperinci Uni? Boleh, insya Allah bisa. Siap adekku. Oke, kita bahas Bani Israel.
Ini dia ya, bismillah. Pertama, kita tahu ya kalau Israel itu adalah nama nabi. Itu juga diakui oleh Islam. Kita tahu dari literasi hadis. Ya, hadisnya ada. Nah, jadi kalau umat Islam itu diberitahukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, datanya mana? Ini dia. Nah, dia adalah keturunan. Jadi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, di mana kami percaya beliau adalah salah satu utusan Allah juga, keturunan dari Nabi Ishak. Nah, kemudian kita lihat bangsa Israel dalam kitabnya teman-teman Kristiani. Nih, tentang Palestina ya. Kita fokusnya korelasinya tentang Palestina ya, Dekku. Josman. Benar Runi. Ya, kalau kita lihat di sini, Bani Israel itu dalam kitab 1 Raja-Raja pasal kedua nomor 3 ayat 4 itu diperintahkan untuk lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Artinya Bani Israel diperintahkan untuk menjalankan perintah Musa, ya, supaya engkau beruntung. Kenapa mereka harus menjalankan itu? Supaya mereka beruntung dalam segala yang dilakukan dan dalam segala yang akan dituju mereka. Dan ternyata Tuhan memerintahkan mereka melaksanakan hukum Torah supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang Nabi Daud atau tentang Sulaiman atau Nabi Daud, keturunannya nenek moyangnya Yesus itu Daud. Yakni jika anak-anak Bani Israel itu hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunannya takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ya, ini bisa maknanya harfiah, juga bisa terminologi tentang kenabian juga. Ya, bisa juga seperti itu, tergantung siapa yang memahami konteksnya, penjelasan Yahudi, Kristen ataupun apa ya, kalian yang punya kitab itu. Tapi kalau di situ lebih ke, kalau Kristen kan selalu kalau berkaitan tentang tahta ini kan tentang kenabian ini, utusan Tuhan, keselamatan datang dari bangsa Israel, kan selalu itu yang dibawa doktrin Kristen. Lalu kalau kita lihat ternyata di Al-Qur'an juga seperti itu, bahwa wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Kata Allah, kalau kalian memenuhi janji kalian kepada Allah, apa itu? Salat, berpuasa, zakat, karena ada dalam Al-Quran melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan memenuhi janji-janji Allah kepada Bani Israel. Ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-40. Lalu kalau kita lihat lagi teman-teman, ya, bahwa dalam kitab Mazmur, orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Jadi sebuah negeri itu akan diwariskan kepada orang benar. Maka janji Tuhan kepada Abraham memberikan daerah Kanaan itu ada syaratnya. Apa? Balik ke raja-raja tadi, balik ke raja-raja dan surah Al-Baqarah tadi. Mereka ini harus hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan. Maka kalau mereka tidak hidup benar, mereka tidak layak mendapatkan warisan negara itu. Menurut Mazmur pasal 37 nomor 29. Karena orang-orang yang benar akan mewarisi sebuah negeri, termasuk daerah Palestina atau Kanaan itu. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, ini janji yang harus dipenuhi mereka. Apa itu? Jangan kamu menyembah selain Allah. Ini kalau dalam orang Yahudi itu bilangnya 10 hukum Torah ya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, dan anak yatim, dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat, tunaikan zakat ya. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil. Ini yang sering saya bacakan ini. Kecuali sebagian kecil yang beriman kepada kepada Allah. Padahal dari mereka kebanyakan itu menjadi pembangkang, atau istilah Kristennya itu tegar tengkuk. Ya. Nah, itu. Lalu kita lanjut. Dalam surah Al-Baqarah ayat kedua ayat ke-83. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur ini ya, ini sama ini. Sorry, ini Al-Baqarah ini sama persis dengan kitab Mazmur. Bahwa yang mewarisi sebuah bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, sementara Bani Israel, mereka mengaku diberikan Tuhan tanah Kanaan, tapi mereka itu tegar tengkuk. Maka mereka tidak memenuhi kriteria lagi sebenarnya. Kita bicara Palestina. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, lanjut lagi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-85. Kemudian kamu Bani Israel membunuh. Ini kenapa mereka tidak layak mendapatkan warisan sebuah negeri atau bahkan tidak mendapatkan lagi nabi di antara mereka? Karena begini, kemudian kamu membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halaman. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian kitab yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Maka terlihat nista mereka. Apa kenistaan mereka? Kenistaan mereka sekarang ini adalah mereka mengaku pembantaian yang mereka lakukan itu atas nama Tuhan. Itu kenistaan. Mereka diarahkan untuk melakukan kejahatan. Supaya apa? Supaya mereka nanti akan mendapatkan balasan di akhirat.
Jadi mereka sekarang ini membunuh anak kecil itu berdasarkan firman Tuhan mereka, karena memang mereka diajarkan tumpaslah, tumpaslah dan tumpaslah. Mereka lupa dalam 10 hukum Taurat dilarang membunuh, ya. Mereka beriman kepada satu sebagian ayat, lalu mereka mengingkari ayat yang lain. Begitulah mereka. Lalu dan mereka berkata, hati kami tertutup, tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka. Maka Bani Israel ini dilaknat karena keingkarannya. Allah itu bukan melaknat sembarangan, ya. Bukan, tetapi Allah melaknat karena keingkaran Bani Israel. Ingkarnya apa? Baca Yesaya pasal ke-5, Yesaya pasal 5 ayat 7. Nah, maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, jadi kita tidak perlu khawatir umat Islam atas keingkaran orang Bani Israel. Karena ketika mereka mengingkari Nabi Muhammad, Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Yesus mau dibantai sama mereka, Yesaya mereka bunuh. Musa pun berkata, selagi aku masih hidup saja kalian berlaku tegar tengkuk, apalagi setelah aku mati. Nah, mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberikan penjelasan sempurna. Padahal nabi-nabi membawa mukjizat yang nyata dan kitab yang sempurna. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi nih. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Inilah ahli Taurat yang dikatakan Yesus. Mereka menyuruh orang berbuat kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Padahal kamu membaca kitab Taurat. Ini adalah rujukan terkait tentang orang-orang ahli Taurat Bani Israel yang bisanya hanya menelan rumah janda-janda. Mereka menyuruh tapi tidak melakukan. Nah, itulah yang kalian panggil sebagai Rasul sekarang. Paulus ahli Taurat, orang Farisi. Kata Yesus, Farisi itu munafik. Ini bukti di dalam kitab kalian bahwa mereka tegar tengkuk. Yesaya pasal 57. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada keonaran, kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Sampai sekarang kita lihat kelaliman dan keonaran yang telah mereka buat. Ini dia orang Israel. Kristi HTR, siapa yang lagi? Kau kenapa baper, brother? Saya lagi bicara tentang Bani Israel, bukan Bani Salemba. Loh, kok orang Kristen di bawah malah kejang-kejangan nih? Ya. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dan dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi yang mereka yang ingkar. Jadi gini nih, Allah itu melaknat adalah alasannya, brother, ya. Nah, lanjut. Lalu ini, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Mereka hanya pegang kitab mereka, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, dan jika kamu orang beriman. Mereka Bani Israel itu suka membunuh para nabi. Ya, itu pun termaktub dalam kitab kalian. Ya, baca itu kitab kalian tuh, ngeri kali tuh. Ini kitab kalian mengatakan tentang Bani Israel. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala lurus. Ini nih karakternya Bani Israel ini, membengkokkan segala yang lurus. Islam pun mengakui hal ini. Mika pasal 3 nomor 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberikan pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Jadi ini orang-orang yang merasa Tuhan bersama kita tidak akan ditimpa malapetaka. Pret. Pada kelakuan kalian kayak Dajjal, membunuhi Bani Israel, anak-anak kecil di Palestina. Lalu kalian menganggap Tuhan bersama kalian. Emang Tuhan kalian Dajjal, pembunuh? Ya kan, anak kecil kalian bunuhi, kalian bilang itu dari Tuhan, ada-ada aja kalian. Ulangan 31 nomor 29. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu, di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Sejak zaman dahulu Bani Israel selalu aja ditimpa musibah karena mereka tuh ingkar, tegar tengkuk, jahat, biadab, laknatullah mereka itu. Ya. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisimu khusus untukmu saja, wahai Bani Israel, ini untuk Bani Israel ya, bukan untuk orang lain, maka minta matilah. Jadi kalian ini bukan cuma untuk orang Bani Israel nih. Kalian Kristen pun yang mengaku surga itu punya kalian, mati sudah. Kami tantang kalian dalam surah Al-Baqarah ayat 94. Maka mintalah kematian jika kamu orang benar. Ngapain kalian di dunia? Masuk surga saja sudah. Ya kan? Jadi ini buat orang-orang songong soto yang sok-sok mengaku punya surga ini. Kami nggak ada umat Islam itu yang berani mengatakan saya pasti masuk surga. Nggak ada, karena kami tidak tahu besok kami berbuat apa. Keluaran pasal 33 nomor 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkan perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan padamu. Tegar tengkuk ini. Ulangan pasal 9 nomor 13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa tegar tengkuk nih. Ulangan 3127. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang apalagi aku hidup bersama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati, kata Musa.
Nehemia 9:16. Tetapi mereka nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Nenek moyang siapa ini? Bukan nenek moyang kalian, Kristen. Nenek moyang Israel, Bani Israel. Kisah para rasul. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Yesus pun dikhianati dan dibunuh. Inilah Bani Israel. Jadi kalau Anda, my brother, bertanya tentang kelakuan Bani Israel, di kitab kamu, di kitab saya itu sama narasinya. Mereka tegar tengkuk atau terlaknat karena perbuatan ingkarnya. Lalu kenapa mereka sekarang melakukan aksi genosida itu? Karena memang dalam kitab mereka dibenarkan. Ketika Daud mengambil istri orang dibunuh tidak? Tidak. Ketika Yehuda bersenggama dengan Tamar dibunuh tidak? Tidak. Karena mereka merasa Tuhan akan berperang selalu untuk mereka. Mereka merasa, inilah kenapa saya katakan, orang-orang yang merasa Tuhan bersama dia, walaupun dia berbuat jahat, dia membenarkan kejahatannya seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, itu adalah iblis. Makanya kami tidak pernah berkata, ini pasti nggak masuk surga. Saya nggak pernah mampu berkata saya pasti masuk surga. Apa kata Nabi saya? Sungguh aku tidak tahu apa yang akan diberikan kepada, apa yang akan terjadi kepadaku. Tapi Nabi saya diberi informasi bahwa Nabi kami ini adalah orang yang akan pertama sekali membuka pintu surga. Bukan yang ngaku-ngaku saya pasti surga, pasti surga. No, saya tidak berani katakan saya pasti masuk surga. Tapi janji surga itu untuk orang beriman dan beramal soleh. Maka saya harus memenuhi dua syarat ini, beriman dan beramal soleh. Kalau saya tidak beriman tapi tak beramal soleh, enak saja, kerja aja sekarang gak ada orang dalam loh brother, apalagi masuk surga. Emang surga punya bapakku, ya kan? Enggak. Punya bapak kalian juga enggak kok. Jadi tolong, ketika kita sedang membahas sesuatu secara komprehensif, kita sepakati baik di kitabnya Yahudi sendiri Tanakh, kitab Kristen sendiri PB, kitab saya sendiri Al-Quran, itu tertulis karakteristik orang-orang Israel, Bani Israel itu mayoritas mereka itu tegar tengkuk, biadab, laknatullah dan juga durjana. Tapi anehnya ini brotherku ini agak lain memang nih. Dia sendiri menentang kejahatan Bani Israel. Masya Allah, saya berharap Allah lembutkan hati beliau ini, orang yang tidak menentang kebenaran. Bagaimana mungkin sementara saudaranya banyak sekali umat Kristiani di Indonesia membenarkan genosida yang ada di Palestina? Karena mereka berpikir Bani Israel itu loh umat pilihan Tuhan. Kan mereka itu kan umat pilihan Tuhan, mereka Tuhan bersama mereka. Padahal nenek moyangnya sendiri Martin Luther membenci orang Israel. Dari mana Unifa tahu? Ini datanya ya. Jadi Martin Luther itu anti Yahudi brother. Dia yang mencetuskan ajaran antisemit ya. Nih orang-orang Kristen Protestannya di Indonesia nih kadang saya bingung ini, kalian tuh ajaran mana sih kalian ikuti? Kalian sebenarnya bukan membela Israel, kalian karena senang mereka membunuhi orang Islam, karena kalian benci orang Islam itu kayaknya ya. Sepertinya. Jadi kalian membela Zionis itu karena kalian benci sama umat Islam. Ini adekku sayang, Josman Yos, adekku yang kucintai. Kita berbeda keyakinan, tapi informasi tetaplah informasi, edukasi tetaplah edukasi, ilmiah haruslah ilmiah. Antum, Anda Protestan? Katolik nih. Oke, Anda tahu bagaimana Martin Luther membenci Katolik dan membenci Yahudi? Belum tahu. Hancurkan Judensiau. Ini data, buka dalam literaturnya Ibu Rita Wahyu. Ya, mari kita lihat. Ini ada buatan Martin Luther. Ini patung BABA BIB, di bawahnya orang Yahudi lagi netek. Dan ini orang lagi baca Torah. Penghinaan yang luar biasa dilakukan oleh sebuah gereja di kota Wittenberg yang dibangun tahun 1305. Gereja itu bernama Stadtkirche, memiliki sebuah relief patung porno yang memalukan Judensiau. Artinya ini adalah gereja di mana Martin Luther berkhotbah. Relief Judensiau menggambarkan seorang rabai yang terlihat di bawah ekor BABA BIB. Orang-orang Yahudi lainnya sedang menyusu di puting-puting susu BABA BIB itu. Kita tahu bahwa ada larangan bagi Yahudi untuk mengkonsumsi daging babi. Sehingga tentu saja relief ini merupakan ejekan kepada Yudaism, menjadi sebuah contoh nyata propaganda antisemit, dan yang paling menyedihkan ejekan semacam ini justru diabadikan dalam sebuah bangunan gereja Kristen. Ada banyak sekali gambar relief yang senada dengan Judensiau yang muncul di sekitar abad pertengahan di Eropa. Sebagian di antaranya di ukiran pada bangunan gereja atau dinding katedral. Misalnya ada terdapat juga di Katedral Cologne, suatu gereja yang dibangun sekitar 1248. Pada sekitar tahun 1470 ada banyak gambar relief patung yang senada dengan Judensiau muncul dalam bentuk ukiran kayu. Mengerikan brother. Siapa ini punya tegasan ini? Ini
Dari keterangan di atas dapat kita ketahui Martin Luther hidup pada masa di mana telah terjadi semangat masyarakat sekitarnya yang sangat antisemit. Ya. Jadi herannya orang Kristen yang ada di Indonesia Salemba ini kok memuji-muji Yahudi kalian. Martin Luther aja tuh bencinya na'udzubillah min dzalik sama Yahudi. Hah? Itu Kok loh, gitu Uni. kan? Saya juga kurang suka dengan mereka nih. Ini dekku, tengok. Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi, kalau Luther benci dekku, beda. Kalau kita kan tidak benci, kita benci perbuatannya. Kalau Luther sama orangnya benci. Luther berpendapat bahwa orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan, tetapi manusia iblis. Nih. Nah, ini nih, bahkan bukunya Martin Luther itu menjadi asbab Holocaust, ya. Nih, saya buka data aja. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Partai Nazi tahun 1930-an sampai 1940-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka. Dengan mengerahkan kendali mereka memunculkan semangat tersebut pada sekolah-sekolah, diajarkan untuk membenci, brother. Jadi bingung saya, Kristen Salemba Protestan yang ada di Indonesia ini kok mendukung Zionis ya. Padahal nenek moyang kalian itu, bapak reformasi kalian itu membenci Yahudi. Bingung saya. Sama Uni. Saya juga bingung nih. Mereka nggak melihat nih penziarah-penziarah yang ke Yerusalem itu diludahi, ditampar. Orang Kristen juga ikut jadi korban dekku di sana. Kamu coba baca sejarah kedatangan Sayyidina Umar Ibnu Khattab datang ke Yerusalem itu 400 tahun lamanya. Yerusalem itu damai di bawah pemimpin khalifah. Kristen ke gereja, Yahudi ke sinagog, bayar jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang paling rendah dibandingkan pajak yang diberikan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu orang-orang Romawi. Bayangkan. Islam, kami juga bayar pajak kami ini. Jangan kalian aja yang kalian pikir bayar pajak di bawah pemimpin Islam. Kami bayar sedekah, zakat, banyak kami yang kami bayar. Tapi kami pajak yang sedikit itu dikeluhkan jizyah. Tapi sebelumnya orang-orang Romawi itu sudah membuat kekacauan di Yerusalem. Entah kenapa kemudian orang-orang Kristen Protestan yang ada di Indonesia ini kok malah membela Zionis, padahal nenek moyangnya Lutheran itu benci banget sama Yahudi gitu. Begitu my brotherku, adekku Josman. Oke, makasih Oni. Ya adekku, sehat-sehat selalu, salam toleransi ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.